Selamat pagi, Amanginang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita hari ini. Tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jala Roma obun sada mengalinggumi nasida, laus makuling masuara siad bagasa nobuni di dokma, odo anak kaholong aku, tangi hokamuma ibana." Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita hari ini adalah bahagian dari peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa ini sering disebutkan dengan istilah transfigurasi Yesus Kristus. Suatu penglihatan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berada di atas gunung itu, mereka melihat ada dua sosok manusia, yaitu manusia Musa dan Elia bersama Yesus. Dalam penglihatan itu murid Yesus sangat kagum dan berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Saudaraku, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang lahir dari kemanusiaan mereka, dari rasa kekaguman mereka. Meskipun sebenarnya Injil tidak mencatat bagaimana para murid ini masih bisa mengenal sosok Musa dan Elia yang sudah jauh di perjanjian lama. Tetapi yang penting hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika terdengar suatu suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Itu berarti firman Tuhan mau katakan kepada kita, saudara-saudaraku, bahwa bukan Musa dan bukan Elia lagi yang kita harus dengarkan dalam kehidupan ini, tetapi Kristus Yesus yang telah datang ke dunia adalah wujud daripada keberadaan Allah yang menjadi manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa suara ini menjadi suara yang terus-menerus sampai kepada kita sebagai orang Kristen, yang berkata kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah hadir menyatakan kasih-Nya, menyatakan rencananya bagi manusia. Maka firman Tuhan katakan hari ini, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudaraku, jangan pernah meragukan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang telah datang ke dunia membawa misi keselamatan itu. Sehingga di tengah-tengah hiruk pikuknya zaman yang maju ini, maka setiap orang Kristen diharapkan telinganya selalu fokus mendengarkan hanya kepada suara Allah. Saudaraku, suara Tuhan dalam kehidupan kita adalah suara yang membawa kita berjalan melintasi kehidupan ini di tengah-tengah berbagai peristiwa. Mendengarkan suara Kristus dalam kehidupan kita adalah jaminan bagi kita untuk boleh meraih sesuatu impian kita di masa depan. Jangan berikan telingamu mendengarkan suara-suara yang bukan datangnya dari Tuhan, tetapi arahkanlah hatimu, pikiranmu, telingamu hanya mendengarkan suara dari Tuhan. Sebab apa yang menjadi suara Tuhan yang adalah firman agung itu, yang adalah kemuliaan Allah, adalah menjadi kebahagiaan kita, sumber kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ayat ini juga akan mengevaluasi kehidupan kita hari ini. Sejauh manakah saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen boleh berkata hari ini bahwa kita telah sungguh-sungguh meletakkan dasar pengharapan kita, pemahaman kita yang jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, setiap manusia yang telah menerima Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamatnya, di dalam kehidupannya, dalam hatinya, dalam pikirannya tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan, bahkan kekhawatiran menjalani kehidupan, sebab di dalam Dia kita akan dibawa menuju sebuah kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Mari tanamkan lebih dalam hati kita masing-masing bahwa suara Tuhan
adalah suara yang harus kita dengarkan dalam setiap pekerjaan kita. Suara Allah menjadi suara yang menentukan perjalanan kehidupan kita ke depan. Sebab berbahagialah orang yang telah mendengarkan suara Tuhan itu di dalam kehidupannya dan melakukannya, memeliharanya sampai Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita saudaraku hari ini dalam setiap pekerjaan kita, dan kiranya di tengah-tengah masa pandemi ini kita terus setia memakai masker, mencuci tangan kita, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat dalam menjalankan aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajar kami supaya hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh hanya terpaut kepada firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Kristus dalam kehidupan ini, supaya melalui suara-Mu yang kami dengarkan di dalam setiap kehidupan ini, kami beroleh sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.